Halo semuanya, salam kenal. Saya Helga Yohana Simatupang. Saya adalah dosen hubungan internasional di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Dan hari ini saya akan berbagi sedikit soal materi yang saya ampu pada mata kuliah metode penelitian sosial, yaitu teori dan konsep. Jadi nanti saya akan kasih beberapa mungkin ini ya seperti summary gitu ya di dalam bentuk tabel-tabel supaya teman-teman mahasiswa bisa lebih mudah. Ya ini mata kuliah MPS itu di HIUPN Veteran Jawa Timur itu diambil pada semester 2 teman-teman, dan ini adalah dasar teman-teman untuk nanti mungkin menulis ya sampai teman-teman selesai dari UPN gitu. Jadi MPS itu adalah basic skill teman-teman dalam riset gitu ya, dan ini nanti sangat berguna ketika teman-teman ingin mengambil skripsi. Kalau di UPN itu skripsinya di semester 7 sudah bisa mulai gitu. Dan sebenarnya ini berjenjang ya teman-teman. Sekarang di semester 2 teman-teman belajar MPS, nanti di semester 4 teman-teman ada MRHI ya, metode riset HI, lalu nanti di semester berikutnya teman-teman ada seminar HI, dan nanti di semester 7 baru teman-teman bisa propose seminar ya, untuk seminar proposalnya, dan kalau diterima nanti bisa lanjut jadi judul skripsi seperti itu. Oke, kita langsung aja. Ya, jadi apa sih learning objective dari metode penelitian sosial gitu ya, dan terutama pada topik teori dan konsep. Teman-teman, yang pertama adalah untuk menjawab rumusan masalah, teman-teman harus punya alat analisis dulu. Dan kita bisa pakai yang namanya teori dan konsep dalam ilmu sosial gitu ya. Karena HI sendiri itu kan masuk di dalam ranah ilmu sosial dan politik ya. Jadi harapannya juga teman-teman bisa membedakan antara teori, konsep, variabel, dan indikator. Yang mana semua ini nanti teman-teman perlukan untuk menganalisis ya, sebagai tool of analysis dari penelitian teman-teman. Lalu teman-teman juga bisa menjelaskan apa peran dari teori di dalam penelitiannya teman-teman. Dan nanti kita kaitkan langsung dengan beberapa contoh konsep di dalam penelitian HI supaya teman-teman nggak terlalu ngeblank gitu ya. Jadi nanti kita pakai spesifik beberapa teori HI yang sering nanti teman-teman dapatkan di dalam melakukan analisis sebuah studi kasus atau fenomena internasional seperti itu. Oke, teman-teman bisa lihat di sini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan teori. Teori adalah suatu penjelasan sistematik tentang satu fenomena sosial yang didasarkan pada hubungan logis antara konsep-konsep. Jadi teman-teman, nanti yang paling atas itu adalah teori, di bawahnya ada turunan konsep, seperti itu. Misalnya kalau kita ngomong realisme, turunan konsepnya ada national interest, balance of power, seperti itu ya. Jadi itu contoh yang mungkin teman-teman sudah dapatkan di semester 1 ketika belajar pengantar ilmu HI gitu ya. Yang ada isme-ismenya itu biasa kita masukkan dalam teori gitu. Oke, jadi apa karakteristik teori? Teori menjelaskan hubungan antar variabel. Variabel X dan Y gitu misalnya. Jadi misalnya negara-negara dengan alutsista yang tinggi gitu ya, alutsista yang besar gitu, itu akan cenderung punya dilema keamanannya itu sebenarnya lebih besar. Makanya dia memperkuat yang namanya alutsistanya, seperti itu. Jadi ada hubungan sebab akibat antara variabel-variabel, dan itu bisa dijelaskan oleh konsep tadi, seperti itu. Based on logic and evidence. Jadi walaupun ya kita ilmu sosial gitu ya, tapi jangan lupa kita juga perlu pakai logic dan bukti pendukung gitu ya. Kalau nggak ada data nggak bisa dianalisis gitu. Jangan hanya nanti opini teman-teman semata gitu. Padahal ya ilmu sosial juga harus banyak datanya dan dibuktikan lewat teori atau konsep yang digunakan. Nah, bisa diuji ya melalui penelitian dan untuk memprediksi fenomena apa yang mungkin terjadi gitu ya. Oke. Nah, misalnya nih teman-teman, ini contohnya ya, state prioritize national interest in anarchic international system. Jadi bagaimana kemudian negara-negara memprioritaskan kepentingan nasionalnya di dalam sistem internasional yang anarki. Karena ketika sistem internasional anarki kan berarti nggak ada satu negara yang lebih di atas negara yang lain. Jadi tidak ada pemimpin yang di atas negara ya gitu ya. Jadi ketika sistem internasional anarki, negara-negara
pasti memprioritaskan kepentingannya masing-masing gitu loh, teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin soal international system, conducted by UN gitu ya, kita juga nanti harus mikir lagi, UN itu kan punya veto power ya gitu ya, ada 5 negara yang punya hak veto gitu, itu nanti gimana lagi konsepnya gitu. Jadi, ya kalau kita lihat banyak indikator yang menentukan kenapa negara akhirnya memprioritaskan kepentingan nasionalnya dan, bagaimana negara ada survival survival mode-nya ketika sistem internasional itu anarki, nggak ada jaminan bahwa akan ada satu sistem yang melindungi negara-negara. Jadi negara memang harus berjuang sendiri, seperti itu. Oke, apa fungsi dari teori dalam penelitian? Teori itu penting karena provides explanation. Jadi, bagaimana kemudian dia bisa menjelaskan, fenomena itu kenapa terjadi, seperti itu. Lalu guides, research direction. Jadi ini membantu, peneliti untuk memformulasikan pertanyaan-pertanyaan dari penelitian dan juga hipotesis atau jawaban sementara dari penelitiannya, teman-teman. Ya, hipotesis ini nanti kemungkinan bisa berubah di tengah jalan ketika teman-teman menggali data lebih banyak lagi dan melakukan analisis lebih, keren lagi, seperti itu. Lalu juga teman-teman, ya kita ngomongin teori fungsinya apa sih untuk analytical framework ya, jadi kerangka berpikir. Nah ini akan membantu kita untuk menemukan, jawaban dari penelitian kita. Dan, kalau kita, melihat juga sebenarnya kita ingin menganalisis social behavior gitu ya, bagaimana kemudian tingkah laku sosial, gimana, misalnya ada kondisi di mana masyarakat negara itu miskin, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harusnya seperti apa. Misalnya kalau di kita itu ada, subsidi, ada mungkin, pembagian, sembako tiap bulan atau pembagian itu yang program keluarga harapan gitu ya, yang di mana setiap kakak itu dapat berapa ratus ribu setiap bulannya gitu. Jadi, misalnya itu contoh gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak di negara maju gitu, orang-orangnya udah cenderung maju dan, biasanya apa yang dilakukan pemerintah? Biasanya pemerintah, mungkin, kebijakannya itu lebih yang, terkait misalnya dengan, lingkungan hidup, tentang, kemanusiaan, tentang intinya tentang HAM, seperti itu. Lebih lebih mungkin karena orang-orang yang tinggal di negara maju kan mereka sebenarnya udah nyaman ya, dari sisi infrastruktur juga sudah oke. Nah, jadi mungkin kebijakannya akan berbeda karena konteks masyarakatnya berbeda, seperti itu. Nah, itu kira-kira fungsi dari teori. Lalu konsep itu apa? Tadi yang saya bilang ketika ada teori pasti ada konsep sebagai indikator turunannya. Nah, konsep itu adalah ide-ide abstrak yang, merepresentasikan satu fenomena dalam bentuk kategori-kategori. Misalnya kita ngomongin di dalam HI, kita sering dengar konsep power, diplomacy, national interest, dan ini semuanya adalah konsep. Ya, konsep. Kalau misal kita ngomong power and national interest, ini adalah konsep dari teori realisme gitu misalnya. Kalau kita ngomong ini namanya diplomacy, lalu ada coordination, nah itu adalah, konsep dari teori liberalisme. Nah, kira-kira seperti itu. Konsep are the building blocks of a theory. Jadi teman-teman kalau kayak rumah gitu ya, ada batu batanya seperti itu konsep. Yang jadi batu bata itu adalah konsep. Sementara ketika batu bata itu sudah tersusun, maka jadilah rumah. Itu yang disebut dengan teori. Kira-kira seperti itu analoginya. Oke, kita lanjut. Nah, ini bedanya teman-teman, saya sudah buat dalam bentuk summary. Bedanya teori dan konsep. Kalau kalau teori itu menjelaskan hubungan ya antar variabel. Tapi kalau konsep itu represents an idea gitu ya. Kalau teori dia lebih luas, lebih sistematik. Kalau konsep lebih spesifik. Teori bisa generalisasi hipotesis, sementara konsep digunakan untuk menjelaskan satu fenomena. Contohnya misalnya kalau teori liberalism dan konsepnya cooperation, seperti itu. Di dalam teori liberalisme kan ada kerjasama gitu ya antar negara, kira-kira seperti itu. Oke, konsep variabel dan indikator ya. Jadi, turunannya dari konsep ada lagi variabel dan indikator gitu, teman-teman. Jadi, konsep itu adalah abstract ideas, contohnya misalnya konsep soft power, variabelnya misalnya ini adalah suatu bentuk yang terukur gitu ya, dari abstract ideas tadi gitu. Ya soft power misalnya negara Korea, ingin mengembangkan soft power-nya di berbagai negara di dunia. Jadi, yang bisa diukur adalah Korean cultural influence-nya, pengaruh dari, budaya Koreanya gimana gitu.
Lalu ada indikator, ini alat untuk mengukurnya. Misalnya, number of K-pop concert, berapa banyak konser-konser K-pop yang diadakan misalnya di Indonesia atau negara-negara lain yang, ini banyak gitu, anak-anak mudanya suka K-pop gitu ya, seperti itu. Oke, atau misalnya yang lain, number of, K-drama viewers gitu ya. Jadi berapa banyak orang-orang yang nonton film, K-drama gitu ya. Jadi, semakin ke bawah itu indikatornya semakin bisa diukur, seperti itu teman-teman. Nah, lalu ada types of theories in international relations, contohnya ini ada beberapa teori besar ya, kita misalnya lihat ada realism, focus on power and security, liberalism, cooperation and international institutions kayak UN gitu ya, atau organisasi internasional yang lain gitu ya. Lalu ada constructivism, ada identity and norms, lalu ini bagaimana kemudian, norma-norma dan identitas itu membentuk perilaku negara, seperti itu. Lalu, teman-teman ada juga teori yang membahas soal economic inequality and capitalism. Jadi, ini kalau kita bahas soal Marxism ya. Jadi kalau, di Jerman itu, kelihatan sekali antara perbedaan bourgeois dan proletar, kelas pekerja dan kelas elit, seperti itu. Nah, ini sebenarnya teori-teori ini tercipta karena kondisinya saat itu memang seperti itu, gitu. Nah, jadi kadang teori itu mungkin, hanya bisa berlaku di zaman tersebut. Tapi kadang kondisi dunia kan repetitif ya, yang dulunya kita sudah damai, sekarang kita perang lagi. Padahal perang itu yang kita tahu kan terjadi di tahun 1990-an gitu kan. Nah, sekarang terulang lagi gitu. Oke. Nah, ini contohnya bagaimana mengaplikasikan teori di dalam penelitian HI ya. Contohnya the South China Sea Conflict gitu ya, konflik Laut Cina Selatan. Kenapa sih negara-negara berkompetisi di dalam kawasan Laut Cina Selatan? Kita bisa misalnya pakai teori realism, konsepnya ya mungkin soal national interest. Jadi bagaimana kemudian negara-negara meningkatkan kehadiran militernya untuk memproteksi kepentingan-kepentingan strategis mereka, seperti itu. Nah, how to build a theoretical framework gitu. Yang pertama stepnya adalah kamu identifikasi dulu masalah penelitian kamu apa. Jangan meneliti kalau nggak ada masalah ya teman-teman ya. Dan yang kedua, kamu pilih teori yang relevan untuk menjawab rumusan dari masalah kamu gitu ya. Lalu kamu tentukan konsepnya, kamu tentukan kemudian variabel dan indikator yang bisa mengukur ya. Lalu teman-teman menciptakan koneksi di antara yang di atas tadi, mulai dari indikator, variabel, konsep sampai teorinya. Jadi teman-teman build a relationship between or among those variables gitu ya. Nah, jadi teman-teman tipsnya adalah teman-teman dari teori ke konsep ke variabel lalu ke indikator seperti itu. Misalnya kita ngomongin realism, lalu kita bahas soal security and power konsepnya gitu ya. Lalu variabelnya apa? Increase in the state military capability. Jadi kapabilitas militer negara itu meningkat. Contohnya adalah indikator yang bisa diukur jumlah perang, berapa banyak pelatihan militer yang dilakukan atau anggaran militernya seperti itu. Itu contoh indikatornya. Nah, ini beberapa mungkin ini ya ada beberapa sampel studi kasus yang teman-teman bisa lihat topiknya gitu ya. Jadi kalau di HI teman-teman selalu ada mini exercise setelah kita menjelaskan teori atau konsep yang sudah kita jelaskan gitu ya. Jadi teman-teman itu nanti berlatih memakai teori-teori atau konsep yang sudah dijelaskan tadi dan menentukan step-step mana yang harus dilalui pada studi kasus dengan tema seperti ini. Teman-teman bisa lihat saya sebenarnya nggak ini ya, nggak harus memaksa teman-teman pakai tema ini, tapi ini bisa jadi acuan. Kalau teman-teman nanti mau pakai tema yang berbeda, itu ya silahkan, itu terserahnya teman-teman. Selama teman-teman bisa membuktikan atau menyusun theoretical framework dari studi kasusnya itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk atensinya. Sampai ketemu di diskusi-diskusi berikutnya. Terima kasih.